warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada dosen pengampun pelajaran pengantar ekonomi pembangunan, yaitu Ibu Elis Badriah SEMM, dan teman-teman yang saya cintai. Oke, perkenalkan, nama saya Lailatul Nahriyah. Saya dari kelompok 3. Saya di sini sebagai moderator. Oke, langsung saja kita ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya, sehingga diketahui pendapatan rata-rata tersebut. Jadi, semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu negara, artinya masyarakat tersebut semakin makmur. Saya akan membaca fungsi pendapatan per kapita. Fungsi pendapatan per kapita itu ada 4. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran negara dan masyarakatnya. 2. Mengukur kelancaran pelaksanaan aktivitas ekonomi negara. 3. Mencerminkan situasi ekonomi masyarakat dan negara dalam waktu tertentu. 4. Dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang komponen pendapatan per kapita. Komponen pendapatan per kapita dalam perhitungan pendapatan per kapita melibatkan beberapa komponen penting. Adapun komponen pendapatan per kapita adalah sebagai berikut: pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Manfaat atau kegunaan pendapatan per kapita. 1. Sebagai ukuran sukses suatu negara dalam melakukan pembangunan. 2. Untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. 3. Membandingkan laju perkembangan ekonomi yang dicapai oleh berbagai negara dari masa ke masa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang kelemahan metodologis pendekatan pendapatan per kapita. Secara umum, pendapatan per kapita merupakan tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di suatu negara, karena nilainya itu didapatkan dari pendapatan rata-rata masyarakat di negara tersebut. Sehingga, melalui pendapatan per kapita, kita dapat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Akan tetapi, terdapat kelemahan metodologis pendekatan pendapatan per kapita. Hal tersebut disebabkan karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara. Misalnya, yang pertama itu perbedaan struktur penduduk, yang kedua itu perbedaan distribusi pendapatan masyarakat, yang ketiga perbedaan sosial budaya, dan yang keempat adalah perbedaan nilai tukar kurs satu mata uang dengan mata uang lainnya. Selain tingkat pendapatan, distribusi pendapatan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, faktor ini kurang diperhatikan dalam perhitungan pendapatan per kapita. Karena konsep yang digunakan dalam pendapatan per kapita adalah $1 one man, yang artinya setiap orang itu memiliki proporsi yang sama atas pembentukan pendapatan per kapita. Lalu, apa sih yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat walaupun pendapatan per kapitanya itu relatif sama? Jadi, ada 3 faktor penyebab terjadinya perbedaan tingkat kesejahteraan. Yang pertama itu, perbedaan pola pengeluaran masyarakat. Yang kedua, perbedaan iklim. Dan yang ketiga adalah perbedaan struktur produksi nasional. Melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang kelemahan pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan, tapi juga ditentukan oleh faktor lain. Ada kelemahan dalam menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Ada sebab juga kelemahan pendapatan per kapita sebagai indeks kesejahteraan. Faktor non-ekonomi juga ditentukan tingkat kesejahteraan. Contoh faktor non-ekonomi adalah adat istiadat suatu masyarakat. Suatu masyarakat harus meluangkan waktunya untuk melaksanakan kebiasaan di daerahnya, yaitu kegiatan adat, padahal sebenarnya waktu tersebut bisa digunakan untuk
bekerja atau menambah penghasilan. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Tiap orang memiliki pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara hidup yang berbeda, yang memberikan nilai berbeda pada faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Misalnya, sekelompok orang yang menentukan atau menekankan kepada hidup keagamaan tidak memandang pentingnya pada pengumpulan kekayaan dalam hidupnya. Contoh lain, masyarakat lebih senang tinggal di kota dalam pendapatan yang lebih kecil daripada hidup di desa. Saya akan melanjutkan pemaparan materi presentasi. Indikator pembangunan menurut pandangan kaum tradisional. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. Dalam keberhasilan ekonomi pembangunan, pendapatan per kapita. Yang pertama, meningkatnya pendapatan nasional. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pendapatan per kapita dengan memperhitungkan tingkat pertambahan penduduk. Yang terakhir, perubahan sosial dan perubahan struktur ekonomi. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acap kali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinannya. Kelemahan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan. Salah satu kelemahan mendasar dari pendapatan per kapita sebagai sebuah indikator pembangunan terletak pada ketidakmampuannya untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Seringkali adanya kenaikan pendapatan per kapita suatu negara tidak disertai oleh perbaikan kualitas hidup masyarakat. Dan pemaparan dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.